Di sisi lain, sang pangeran tengah bernegosiasi dengan kekaisaran Kronos yang bernama Konhardit. Ia mengusulkan untuk memindahkan semua pasukannya melalui gerbang teleportasi ke lini belakang, kemudian menjadikan tempat itu sebagai markas. Tetapi Konhardit menolak. Tawaran sang pangeran memang menarik, tapi hal itu saja masih belum cukup untuk membuatnya tergerak, sehingga dirinya memberikan tantangan. Kalau kalian bisa mempertahankan markas tersebut sampai bulan depan, maka kami akan menerima tawaran kalian dan akan membayarnya dengan harga yang setimpal. Karena situasinya yang terdesak dan sangat butuh bantuan mereka, akhirnya sang pangeran pun terpaksa harus menerima tantangan tersebut. Walaupun memang dirinya merasa dipermainkan. Lantas, ia pun langsung memerintahkan Jackson untuk mengumpulkan semua pasukannya dan menyuruhnya untuk mengumpulkan persediaan makanan dan sejumlah pasukan yang cukup untuk bertahan hidup selama 1 bulan. Selain itu, mereka juga harus segera menghubungkan gerbang teleportasi dari tempat ini ke tempat Hector, dan proses penghubungannya memakan waktu selama 3 hari. Sehingga dalam rentang waktu yang sangat singkat itu, dirinya harus bisa menahan pasukan musuh sekuat mungkin, apapun yang terjadi. Di sisi lain, para komandan utusan dari masing-masing kerajaan pun sudah tiba. Ada Combatius dari fraksi bangsawan, kemudian ada Baron Talis dari fraksi Pro Kronos, dan ada juga Baron Braham dari Pro Valhalla. Mereka semua datang ke sini dengan mengemban misi yang sama, yaitu untuk mendapatkan Roman Dimitri. Selebihnya, mereka sama sekali tidak peduli, termasuk dengan peperangan ini. Dan ketika Roman tiba ke dalam ruangan itu, salah satu komandan berdiri dan memberinya salam, memujinya, kemudian menjelaskan apa maksud dari atasannya. Melihat hal itu, para komandan lainnya juga ikutan menyapa dan bilang bahwa kerajaan kami juga selalu menyambutmu. Karena ruangan itu menjadi tidak kondusif, akhirnya Roman pun angkat suara. Dipikir kalian sedang apa? Tidak mungkin aku tidak menyadari niatan kalian datang ke sini. Tapi musuh sudah mengibarkan bendera mereka di tanah kita. Mereka seolah-olah menyombongkan diri di hadapan kita. Jadi kurasa sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas masa depanku. Setelah mengalahkan Hector, aku akan melakukan duel peringkat sampai membuatku menjadi nomor 1 di Kairo. Tunggulah sampai saat itu tiba. Ketika aku sudah membuktikan diriku, aku akan bersumpah setia pada satu orang. Dan untuk sekarang, mari kita fokus untuk menangani situasi saat ini. Setelah mengucapkan hal itu, akhirnya rapat pun mulai serius. Berbagai masukan dikeluarkan, yang akhirnya membuat mereka sulit untuk mengambil keputusan. Tapi kemudian Roman mengusulkan sebuah ide yang pada akhirnya disetujui oleh para komandan di sana. Selang beberapa waktu, pasukan utama Kairo yang dipimpin oleh para jenderal pun mendatangi markas musuh. Roman yang menjadi ujung tombak pasukan ini pun berteriak, "Aku, Roman Dimitri, datang ke sini sebagai perwakilan dari kerajaan Kairo, menantang Butler dari kerajaan Hector untuk berduel." Mendengar hal itu, sang pangeran nampak terkejut. Ini di luar dugaannya, alih-alih datang menyerang, dia malah mengajaknya berduel. Apa dia sedang merencanakan sesuatu? Pikirnya. Sambil menghunuskan pedangnya, Roman kembali berteriak, "Aku tidak ingin mengorbankan lebih banyak nyawa lagi." Tentu kalian juga pasti berpikir begitu. Kalau kalian menang, Kairo akan dengan senang hati menerima tawaran negosiasi. Tapi kalau kalian kalah, pergilah dari sini. Sang pangeran kembali bergumam. Dalam hal kemampuan, Roman Dimitri yang sekarang belum bisa mengalahkan Butler, tapi dia malah menantangnya. Mungkinkah ini jebakan? Roman kembali berseru, "Kalau kalian tidak menerima tawaranku, kami akan memusnahkan kalian meski harus mempertaruhkan nyawa kami." Mendengar tantangan tersebut, akhirnya Butler pun meminta izin kepada sang pangeran untuk menerima tantangan itu. Tapi alih-alih mendapat restu, sang pangeran justru menolaknya karena beliau khawatir bahwa duel ini hanya sekadar pertunjukan saja untuk melancarkan rencana terselubung mereka. Tapi Butler tak menghiraukannya, dia malah terus mendesaknya sampai-sampai sang pangeran pun dibuat marah olehnya. Namun pada akhirnya beliau mengizinkannya dengan satu syarat, yaitu jangan sampai kalah dan pastikan untuk langsung mundur jika menyadari sesuatu. Butler mengangguk dan gerbang pun dibuka. Berbicara soal pendekar pedang 5 bintang, berarti kita membicarakan soal kekuatan. Seseorang akan dianggap sebagai salah satu yang terkuat ketika mencapai tingkatan ini, dan keberadaannya dapat mengubah situasi di medan perang. Tak perlu basa-basi, Butler langsung mengeluarkan aura yang benar-benar dahsyat. Karena nasib kerajaan Hector dipertaruhkan dalam duel ini, dia tidak boleh sampai lengah dan berniat untuk mengakhiri duel ini secepat mungkin. Dia menyerang Roman secara membabi buta, tebasan, hunusan, gerakan dari belakang, semua jurus ia keluarkan.
Roman yang berusaha menangkis setiap jurusnya pun sampai kewalahan. Para prajurit dari Hector bersorak memberinya semangat tanpa tahu bahwa Roman hanya sedang mengujinya karena bukan cuma berhasil menghentikan serangannya, perlahan-lahan dia juga mulai mengetahui pola serangan pedangnya, sehingga situasinya kini menjadi terbalik. Karena tujuan Roman yang sebenarnya adalah dia ingin mengetahui tingkatannya di dunia ini. Dia memang bisa mengalahkan pendekar pedang 4 bintang dalam sekejap, tapi dia belum mampu mengalahkan pendekar pedang 5 bintang. Karena itulah dia harus melawan Butler untuk mengetahui seberapa tinggi tingkatannya yang sekarang. Dia berusaha untuk menghancurkan tembok besar itu demi untuk mencapai tingkatan yang selanjutnya. Keduanya merangsek maju. Sontak suara melengking terdengar dari pedang mereka. Lantas Roman langsung mengayunkan pedangnya dan mengincar titik lemahnya, kemudian mengeluarkan jurus ketiga setelah melihat Butler tersudut dengan serangan pertama. Dan pada akhirnya pendekar pedang 5 bintang itu berhasil dipukul mundur dan semua orang nampak terdiam membisu, sedangkan sang pangeran terlihat sangat panik. Apa dia benar-benar tidak menyiapkan jebakan dan cuma ingin melihat siapa yang lebih kuat? Kalau Butler kalah melawan Roman, ini akan menjadi situasi terburuk kami. Bukan cuma akan kehilangan semangat juang, kami juga harus mundur dari lini belakang, ujarnya. Menyadari bahwa monster itu tidak bisa dihadapi hanya dengan setengah-setengah, akhirnya Butler pun mengerahkan seluruh kemampuannya dan bertekad untuk membunuhnya sekarang juga. Sejauh ini cuma ada 2 orang yang berhasil menangkis serangan Butler. Satunya menjadi pendekar pedang terkuat Hector dan satunya menjadi pemegang peringkat di benua. Teknik rahasia yang bernama jurus Strike of the Sun pun dikeluarkan. Roman yang menyadari betul bahwa dia pasti akan langsung mati jika menangkis serangan ini pun akhirnya memutuskan untuk melindungi tubuhnya dengan jurus Darken Shield dari Heavenly Demon. Duel jurus pedang melawan perisai pun tak terhindarkan, dan ternyata jurus pamungkas pendekar pedang 5 bintang itu tak mampu menembus perisai milik Roman. Serangannya hanya mampu merobohkan tanah di sekeliling perisai milik Roman tanpa mampu menembusnya. Roman hanya tersenyum melihatnya, sedangkan Butler nampak sangat kelelahan karena sudah menghabiskan sebagian besar mananya. Tapi tekadnya bukan main, dia kembali merangsek maju menghunuskan pedangnya. Sontak Roman pun meloncat dan menghalaunya. Lagi-lagi dalam duel adu pedang ini, Butler berhasil ditekan dan Roman berhasil mencekik mukanya, kemudian membantingnya ke tanah, lalu mengacungkan pedangnya tinggi-tinggi, dan saat akan menusuk batang kepalanya, tiba-tiba dari arah sana sang pangeran ngajerit maratan langit. Sontak Roman pun langsung meloncat berusaha menghindari serangannya itu. Para prajurit Hector berlarian menitikan air mata hendak menyelamatkan Butler. Dalam situasi itu mereka sudah tidak peduli lagi dengan hukum perduelan. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan pandangan dunia terhadap kerajaan mereka dan memilih untuk tetap menyelamatkan Butler. Tapi situasi ini sudah diprediksi sebelumnya oleh Roman. Setelah dirinya melawan Hector di gunung, dia menyadari sesuatu dari kejauhan. Dia melihat pasukan Hector tengah mengumpulkan mayat dari rekan-rekan mereka sebelum turun gunung. Bahkan ketika mereka harus menjatuhkan semua garis pertahanan di perbatasan selatan secepat mungkin, mereka masih meluangkan waktu untuk membakar jasad rekan-rekan mereka. Disitulah dia baru mengetahui bahwa ternyata Edwin Hector adalah seorang pemimpin yang berhati lembut, dan Roman hendak memanfaatkan hal ini. Butler adalah kunci yang akan membuat Edwin Hector salah mengambil keputusan. Roman berencana untuk tidak membunuhnya dalam sekejap, melainkan akan membuatnya tidak bisa bertarung lagi. Dan kalau sang pangeran memutuskan untuk menyelamatkannya, maka di saat itulah rencana keduanya dimulai. Sebagian pasukan Hector mengulur waktu dengan menghadang Roman, dan sebagiannya lagi mengambil tubuh Butler. Sang pangeran juga mendukung mereka dengan kekuatan sihirnya. Mereka saling bahu-membahu demi menyelamatkan rekan mereka. Tapi justru disinilah kesalahan terbesar mereka. Sesaat setelah tubuh Butler berhasil diamankan dan gerbang pertahanannya hendak ditutup, Roman langsung merangsek maju sambil mengeluarkan jurusnya. Alhasil gerbangnya pun berhasil dihancurkan. Sontak Roman pun berteriak menyuruh pasukan Cairo untuk menghancurkan musuh tanpa ampun. Akhirnya kedua pasukan pun bentrok, saling serang dan saling baku hantam. Taktik untuk membuat mereka membuka gerbang pun akhirnya berhasil. Dan sekarang tujuan mereka cuma satu, yaitu sang pangeran. Dan akhirnya kini mereka berdua bertemu lagi, seperti kawan lama yang baru bertemu kembali. Mereka saling sapa dan berbagi nomor WA sebelum berlaga. Kemudian setelah itu sang pangeran langsung mengaktifkan sirkulasi mananya, disusul dengan serangan jurus angin, tapi berhasil ditangkis oleh Roman dengan mudah. Malah hanya dengan 1 kali tebasan ringan. Sejumlah prajurit musuh berusaha membantu sang pangeran, tapi anggota tubuh mereka malah berceceran di tanah sebelum pedang mereka sempat mengenainya. Tiba-tiba muncul akar pohon melilit tubuhnya, kemudian dihantam dengan serangan api.
Tapi nampaknya hal itu belum cukup untuk membuat Roman tumbang, sehingga sang pangeran pun kembali menyerangnya dengan jurus petir. Tapi lagi-lagi serangan itu berhasil dihindari dengan mudah, dan secara tiba-tiba Roman sudah berada di belakang sang pangeran dan langsung menusuknya dengan pedang. Tetapi anggota prajurit yang entah muncul dari mana tiba-tiba datang dan menyelamatkannya. Kemudian muncul lagi sejumlah pasukan untuk membantunya. Sementara mereka menyerang Roman, Jackson langsung mengamankan sang pangeran. Melihat hal itu, para prajurit Hector langsung bergegas menyerang Roman untuk mengulur waktu. Mereka semua tidak peduli jika mereka mati, karena yang terpenting bagi mereka adalah keselamatan sang pangeran. Alhasil sebagian besar pasukan Hector pun mati, dan sebagiannya lagi melarikan diri. Dan dengan begitu, kemenangan Cairo pun sudah bisa dipastikan. Para jenderal dan komandan yang baru saja tiba pun nampak sangat terkejut ketika melihat Roman Dimitri tengah terduduk dengan santai di atas tumpukan mayat Hector yang berhasil dia bunuh hanya dengan seorang diri. Dalam perang yang awalnya akan terlihat kalah itu, dia muncul bagaikan cahaya harapan. Dia mendapatkan banyak pencapaian luar biasa dan menjadi orang paling bersinar dalam perang ini.